Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salaman daimaini mutalazim ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul tolabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua alamin. Kajian selanjutnya yang akan dibahas pada kesempatan ini dengan mengenai Riyadhus Shalihin, yaitu membahas tentang babu tahrimi libasil harir, bab haramnya memakai harir ala rijali atau kaum laki-laki, wajawaji lubsihi lin nisa'i, bolehkannya sutra lin nisa'i bagi kaum wanita. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian, dilihat dari judulnya saja, dari kita sudah mengetahui bahwa memakai sutra harir itu yang berasal dari kata harirun harara, artinya sutra bagi kaum lelaki, dan diperbolehkannya memakai sutra harir bagi kaum wanita. Hukum keharaman ini diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bicara fikihnya, sekarang kita bicara hadisnya dulu. Hukum keharamannya ini berasal dari hadis yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talbasul harira, jangan kalian memakai sutra harir. Fa inna bisahu, sebab orang yang memakai sutra harir fid dunya, di dunia, lam yasu fil akhirati, maka ia akan mengenakan sutra di akhirat. Karena dalam Al-Quran bahwa penghuni itu akan memakai sutra, walaupun kita tidak tahu bagaimana di akhirat. Para ulama mengatakan bahwa sutra adalah pakaian para penghuni surga. Jadi ada larangan dari Rasulullah untuk memakai sutra di dunia, karena di dunia sutra pakaian mewah. Betul. Yang kedua, hadis dari bin Khattab, basul hariro man khalaqalahu, sesungguhnya hanyalah orang yang mengenakan kain sutra adalah orang yang akan mendapatkan bagian. Di dalam Bukhari, akhirah, orang yang tidak akan mendapat bagian. Dilanjutkan hadis Nabi, dunia lam yalbashu fil akhirah, siapa yang mengenakan sutra di dunia maka ia tidak akan mengenakan sutra di akhirat. Ini 3 hadis yang berbicara tentang keumuman keharaman mengenakan sutra. Di sini tidak disebutkan bagi kaum laki-laki atau bagi kaum wanita. Oleh Rasulullah disamakan dengan kaum barang siapa. Tapi di dalam hadis berikut Rasulullah mentahsis, menghususkan hukum keharaman ini, yang mana Ali pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sutra di tangan kanannya dan mengambil
emas di tangan kirinya. Kemudian Rasulullah bersabda, inna hazaini haram ala uzukuri ummati. Sesungguhnya kedua benda ini diharamkan bagi kaum laki-laki dari umatku. Berarti di situ sudah mulai ada pengkhususan. Yang tadinya pengharamannya itu adalah secara umum bagi siapa saja, kemudian dalam hadis ini lebih spesifik, yaitu kepada kaum laki-laki. Kemudian diperkuat oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hurima libasul harir, diharamkan mengenakan sutra, wazahab, emas, ala zukuri ummati, atas kaum laki-laki dari umatku, wa uhilla, dan dihalalkan li inasihim, bagi kaum wanita. Oleh karena itu dari hadis ini kita simpulkan bahwa kita bicara fikihnya apa ya, bahwa mayoritas ulama-ulama fikih mengharamkan kaum wanita mengenakan sutra dan diharamkan untuk untuk dipakai bagi kaum wanita. Di dalam hadis ini pun ada tambahan bahwa kaum lelaki juga diharamkan mengenakan emas. Baik itu emas, nanti dalam hadis berikutnya disebutkan, baik emas itu sebagai perhiasan atau cincin atau awani itu barang wadah untuk makan dan minum. Mengenai memakai kain sutra, ada dua mazhab sebetulnya mengenai fikihnya itu. Yang pertama adalah mayoritas ulama, yang kedua mazhab Imam Hanafi. Mayoritas ulama fikih mengatakan bahwa hukum memakai kain sutra bagi laki-laki adalah haram. Namun mazhab Hanafi justru sebaliknya, membolehkan bagi kaum laki-laki mengenakan sutra, karena elat hukum, landasan hukum yang melatar belakangi haramnya menggunakan kain sutra bagi laki-laki. Pertama adalah bahwa itu sebagai bentuk kesombongan. Jadi ekspresi kesombongan itu dengan memakai kain sutra. Yang kedua adalah sebagai bentuk kemewahan. Sedangkan agama mengajarkan kita hidup untuk bersahaja. Ditambah satu lagi oleh para Syafi'iyah adalah bahwa kain sutra itu adalah pakaian kaum musyrikin, katanya. Karena pada saat itu banyak musyrikin sebagai bentuk memperlihatkan kemewahannya itu senang menggunakan kain sutra. Oleh saya dikatakan bahwa mayoritas para ulama mengharamkan karena azab mazhab dari Imam Hanafi yang justru mengatakan sebaliknya, boleh katanya laki-laki memakai kain sutra, andai saja bukan sebagai bentuk kesombongan, bukan sebagai bentuk merasa mewah, ingin pamer merasa mewah, dan tidak niat untuk mengikuti kaum musyrikin. Namun pendapat dari mazhab Imam Hanafi ini justru bertolak belakang dengan mayoritas jumhur para ulama. Para bapak ibu sekalian, yang dimaksud dengan haraman memakai sutra ini adalah yang 100% sutra. Sehingga bagaimana bila mana satu pakaian itu bercampur dengan yang tidak sepenuhnya sutra. Misalnya 20%-nya sutra, sisanya bukan sutra. Nah, kain yang tidak 100% unsur sutra, para ulama justru membolehkan. Jadi bukan berarti keharaman memakai sutra ini mutlak, ya Pak ya, mutlak, tapi justru murni 100% sutra. Makanya
Ada iklan yang menurut saya sangat salah sekali, seperti iklan sarung gitu ya, yang mengatakan 100% sutra gitu. Ya itu jelas salah. Ya iklannya juga sudah salah gitu kan, 100% sutra gitu. Karena memang tidak boleh keharaman memakai sutra yang salah 100%. Sehingga timbul kan sekarang kan banyak ya Pak ya, sarung-sarung yang udah memakai sutra. Apalagi kita sudah terkenal lah, walaupun gak apa-apa menyebut nama merek, misalnya merek BHS gitu ya Pak ya, sarung BHS yang ada unsur sutranya gitu. Bahkan kan sarung BHS ini sebagai bentuk kemewahan sebetulnya. Kalau di kalangan pesantren itu biasanya suka dipakai para kiai-kiai. Ciri para kiai sarungnya itu BHS Pak, karena emang harganya ya cukup lumayan. Tapi walaupun misalnya itu mewah, tidak 100% sutra, unsur sekian persen. Nah, oleh ulama-ulama kontemporer disebutkan bahwa asal jangan 50% sutra katanya gitu. Berarti perbandingannya antara 60 dan 40. 40 sutra, 60% bukan sutra. Itu baru diperbolehkan. Lagi pengharaman laki-laki memakai sutra itu baik pakaian ataupun apapun, mana unsur sutranya itu 100%. Tapi bila mana bercampur dengan kadarnya sampai 40% menurut ulama kontemporer, maka itu diperbolehkan. Bahkan kalau Rasulullah SAW itu jubahnya itu, gamisnya itu di sisi kalau kita tuh di sletingnya itu gini Pak, ini ada sutra, kemudian di depannya ini juga sutra, kemudian di kerahnya. Mengapa? Karena ada pula para sahabat menurut Nafi, justru ada 20 para sahabat katanya yang justru pakai sutra gitu. Jadi ini tidak mutlak, tapi muqayyad, artinya bila mana unsur 100% baru haram. Tapi bila mana unsur sutranya itu tidak sampai 50% menurut ulama kontemporer, maka diperbolehkan. Termasuk di dalam hadis ini disebutkan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan cincin emas bagi laki-laki. Nah, emang Rasulullah itu kalau cincinnya itu Pak dari batu ya Pak ya, batu permata. Itu pun Rasulullah mengenakan batu cincin itu di jari kelingking dan di jari manis ya Pak ya, di jari manis dan juga di jari kelingking. Kalau kata Pak Kiai nyebutnya jari asin katanya. Di jari manis dan juga di jari asin, katanya asin suka dipakai upil, baik di kiri ataupun di kanan. Itu Rasulullah cincinnya itu berbentuk batu, baik itu mutiara atau apa, itu di jari kelingking atau di jari manis, baik itu di tangan kiri ataupun tangan kanan. Jadi gini Pak ya, begini, baik kiri ataupun kanan, tidak di jari tengah. Bahkan ada para ulama yang mengatakan justru makruh katanya menggunakan cincin di jari tengah. Jadi pengharaman ini termasuk pula al-awani, benda-benda yang wadah-wadah yang dipakai untuk makan dan minum yang terbuat dari emas, karena itu pun sama diharamkan. Dan pengharamannya ini, wadah ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki, juga berlaku pula bagi perempuan. Dengan demikian bisa saya katakan bahwa pertama, bab mengenai pengharaman ini ada beberapa bagian. Pertama, laki-laki diharamkan memakai kain sutra yang 100% sutra. Beda dengan kaum wanita. Kaum wanita diperbolehkan menggunakan kain ataupun pakaian yang 100% sutra. Yang kedua,
Kaum lelaki diharamkan memakai perhiasan dari emas, baik itu berupa cincin ataupun gelang ataupun apapun sebagai perhiasan, dan halal bagi wanita. Hukum yang ketiga adalah pengharaman menggunakan wadah-wadah untuk makan dan minum yang terbuat dari emas, baik untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Kesimpulan hukumnya dari hadis ini hanya segitu. Jadi bahkan Syekh Ali Al-Jumu'ah mengatakan bahwa kita tidak bisa mengatakan umat Islam mengharamkan menggunakan sutra bagi laki-laki, katanya gitu. Karena perkataan Islam mengharamkan laki-laki memakai sutra itu mengandung arti semua para ulama berpendapat sama. Padahal sebetulnya hanya mayoritas para ulama, khususnya ulama-ulama Syafi'iyah, itu mengharamkan bagi laki-laki menggunakan kain sutra yang 100%. Beda halnya dengan mazhab Abu Hanifah, bolehkan secara mutlak bagi laki-laki memakai sutra, karena menurut pandangan mereka keharaman menggunakan sutra itu ada tiga. Yang pertama adalah sebagai bentuk kemewahan, yang kedua sebagai bentuk sikap sombong, yang ketiga adalah tasyabuh biqaumil kufar, menyerupai kepada kebiasaan orang kafir. Bila mana ketiga unsur ini tidak ada, kata mazhab Abu Hanifah, tidak ada unsur kesombongan, tidak ada unsur kemewahan, bahkan tidak ada berniat untuk mengikuti kebiasaan kaum kufar, maka diperbolehkan. Namun kan di Indonesia ini mayoritas bermazhabkan kan Syafi'iyah. Bahkan bukan hanya Syafi'iyah saja, kaum mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad juga sama mengharamkan kaum lelaki menggunakan sutra. Tapi sekali lagi, sutranya itu adalah yang murni sutra ya Pak ya, yang 100% sutra. Kalau sudah bercampur, misalnya Bapak ini mengenakan batik yang ada unsur sutranya, tapi di bawah 50%, 60% maka itu diperbolehkan. Gitu. Jadi bukan berarti mutlak kaum laki-laki tidak boleh memakai sutra, boleh saja. Ada yang mengatakan bahwa keharamannya itu karena sutra itu lembut, sehingga bila mana kaum lelaki menggunakan sutra dikhawatirkan sifat-sifatnya akan menjadi lembut, katanya gitu. Ya wallahu alam. Yang keharamannya ini jelas disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Basul harir diharamkan akan sutra, wazahabi dan emas, ala kuri umati atas kaum laki dari umatku, wa uhilla li unasihim, dan diperbolehkan menggunakan sutra dan emas bagi kaum wanita. Saya rasa kesimpulannya hanya demikian Pak, kalau kita berbicara tentang masalah sutra. Kali aja ada pertanyaan, silahkan Pak, tentang masalah sutra. Saya rasa cukup paham ya. Jadi kesimpulannya ya Pak, ya maksudnya sutra campuran ya. Kalau emas campuran bagi lelaki maksudnya, kalau emas tidak ada unsur campuran, tapi baik campurannya berapa atau kadarnya berapa tetap itu diharamkan bagi lelaki ya Pak ya. Karena nanti sutra ini macam-macam Pak, ada yang murni sutra, ada yang dibaj itu sutra yang tebal, itu pun sama haram, tapi murni sutra. Nah kalau lelaki memakai emas, baik itu yang karatnya, mungkin karatnya apa ya, yang karatnya sekian, di bawah sekian, kemudian banyak unsur logam yang lainnya, tetap itu tidak diperbolehkan. Berbolehkan. Justru
Selain emas sebetulnya Rasulullah itu kalau kita mau sunnah Rasulullah itu kita tuh menggunakan cincin ya dari batu yang batangnya itu justru perak gitu. Perak. Kalau batu itu batu permata ataupun apapun itu diperbolehkan kan sunnah karena Rasulullah juga menggunakan batu permata. Gitu. Jarinya itu tapir, sekali lagi Rasulullah itu memakai cincin itu di jari manis dan di jari kelingking, baik tangan kiri ataupun tangan kanan, tidak di jari tengah, tidak di telunjuk, gitu Pak. Gitu. Silakan ada lagi Pak. Saya rasa cukup ya Pak ya. Itu pembahasan tentang masalah kain sutra. Simpel sebetulnya. Jadi sekali lagi saya simpulkan, kain sutra bila mana 100% itu diharamkan bagi kaum laki-laki. Kemudian diharamkan pula bagi kaum laki-laki memakai emas. Kemudian bagi kaum wanita justru sebaliknya diperbolehkan memakai sutra walaupun yang 100%, dan diperbolehkan pula memakai emas karena emas adalah sebagai perhiasan. Namun untuk awani itu benda-benda alat makan, baik itu piring, sendok ataupun gelas yang terbuat dari emas, itu diharamkan baik kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Beda bila mana ada teko, Pak, ada teko yang terbuat dari emas tapi itu bukan untuk dijadikan tempat minuman, hanya sebagai hiasan saja. Seperti teko Aladin gitu ya Pak ya. Teko Aladin gitu, tapi bukan dipakai buat minum, hanya sekedar hiasan saja, maka itu diperbolehkan. Jadi yang diharamkannya itu adalah alat-alat makan, sendok, piring, gelas, cangkir maksudnya, yang terbuat dari emas memang disengaja dibuat untuk alat makan. Nah itu yang diharamkan. Tapi kalau hanya sekedar buat hiasan itu diperbolehkan. Saya rasa demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga para bapak ibu hadirin sekalian yang hadir di majelis ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijembarkan rezekinya dan diijabah doa-doanya, dan mudah-mudahan pula diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka minan nikmati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa qrun bil afiyati guduwana wa asolana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.